Warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa belajar bersama tentang perawatan luka ya yang sempat tertunda beberapa hari yang lalu karena kebetulan ada kegiatan yang juga sama-sama penting ya. Ya, anak-anakku semuanya, seluruh mahasiswa semester 2, semoga nanti sebentar lagi Anda bisa masuk ke kampus ya untuk melakukan skill lab. Ya. Jadi perawatan luka. Kira-kira dari Anda untuk saat ini baru 48. Sudah bertambah atau belum? Apakah ada yang pernah mengalami luka? Pernah, Ibu. Pernah, Ibu. Ya, lukanya karena apa? Hikmah, Maria. Ya, lukanya karena apa? Karena jatuh, Ibu. Terkena iya. pisau juga pernah. Terkena pisau juga pernah, kemudian jatuh juga pernah. Yang terkena pisau dengan yang jatuh satu orang apa beda orang ini? Satu orang, Ibu. Oh, satu orang, ya. Mariana ya? Betul. Mariana. Iya, Ibu. Ya, Mariana. Nah, waktu ke perang peso, kena peso sama luka karena jatuh, lukanya lebih berat mana? Karena jatuh, Ibu. Karena jatuh. Lumayan lukanya berarti ya. Iya, Ibu. Ya, sembuhnya berapa lama yang mana? Lama yang jatuh apa lama yang karena kena peso? Kalau dulu itu lama yang jatuh, Ibu. Jatuh ya, jatuh. Sampai dengan ada nanahnya kah? Iya, Ibu, pernah. Pernah ya, karena jatuh tadi. Ya, jadi dulu Mariana pernah ke perang peso juga, kena peso juga, jatuh. Ya, lukanya di mana? Di lutut, Ibu. Oh, di lutut, kayak gambar ini ya. Kayak gambar ini ya, berarti ya. Gambarnya kelihatan? Halo, share screen-nya bisa dilihat? Bisa, Ibu. Bisa, Ibu. Lihat, Ibu. Ya, malah lebih parah dari ini mungkin ya. Ya, terus ya ini contoh-contoh balut pembalut, kemudian contoh gambar luka ya. Terus ya nanti harapannya Anda setelah selesai bisa melakukan perawatan luka. Tentu saja tidak hanya materi yang kita pelajari pada siang hari ini, tetapi juga nanti lanjut dengan prakteknya ya. Saya kira hampir semua di antara kita pernah terluka, tapi terlukanya bukan luka patah hati ya. Semoga enggak ya. Enggak ya. Ya. Kita akan belajar tentang apa itu luka, jenis-jenis luka, prinsip penyembuhan luka dan perawatan luka. Kira-kira yang akan kita pelajari pada siang hari ini ya, termasuk pokok bahasanya ini ya. Nah, apa itu luka? Seperti tadi contoh yang disampaikan oleh beberapa teman tadi, pernah terluka, pernah jatuh, mungkin kena peso atau kena kecocok apa gitu ya. Nah, jadi luka itu adalah kerusakan atau terputusnya jaringan, kontinuitas. Kontinuitas itu hubungan yang terus-menerus ya. Kalau tubuh kita itu ada hubungan yang terus-menerus. Baik itu otot-ototnya, terus kemudian selain otot, pembuluh darahnya, sarafnya, tulangnya, ya itu ada hubungan, itu ada kontinuitas jaringan.
Kontinuitas itu hubungan yang terus-menerus tadi ya, kontinu. Nah, karena ada luka, maka kontinuitasnya terputus atau rusak. Contoh tadi kena peso, terputus. Sehingga goresan tadi, putusnya peso tadi akan memutuskan atau merusak daging kulit, mulai kulit, daging, pembuluh darah, ya, saraf mungkin ya bisa terjadi. Itu yang dimaksud dengan luka, ya. Nah, beberapa yang menyebabkan keadaan luka tadi, berat ringannya luka, itu dipengaruhi oleh beberapa hal. Yang pertama adalah rusak tidaknya jaringan permukaan. Kalau Ibu, misalnya mohon maaf, ya, PPT-nya tidak jalan, Ibu. ya saya sudah kirim belum ya? Ampun, Ibu. Boleh dibantu saya tak stop share screen? Ini, Ibu. Ya. Ya, lanjut slide ini. Sebentar ya, sebentar ini kok ada yang tadi masuk ke ini sudah kan? Ya, slide satu lagi, slide satu ya. Jadi ya ini cetha, semoga sinyal Anda lebih bagus dibandingkan dengan sinyal saya. Ini saya tethering ini karena di laboratorium. Di laboratorium sinyalnya nggak begitu kuat. Ya, jadi faktor-faktor yang mempengaruhi keadaan luka itu yang pertama adalah rusak tidaknya jaringan permukaan. Contoh misalnya kalau sampai dengan kulitnya rusak, maka akan menjadi pintu masuk kuman. Kumannya bisa masuk ya. Kemudian kalau hanya kebentur, kena saja, kejeduk begitu, berarti lukanya kan luka bagian dalam ya, tergantung benturannya seberapa. Yang disebut dengan memar kalau bahasa Indonesianya ya, memar. Hematom kalau bahasa istilah ininya, istilah kesehatannya. Kemudian sebab luka. Sebab luka seperti tadi yang disampaikan, apakah lukanya karena kena benda tajam, ataukah karena robekan langsung, atau karena itu pukulan, atau karena tusukan, ya, sebab-sebab luka. Nah, ini akan mempengaruhi dari keadaan luka. Termasuk tadi salah satu pertanyaan saya, kalau kena peso dengan yang apa, yang kena kecelakaan tadi, ya, itu lebih cepat sembuh yang mana? Lebih cepat sembuh yang kena peso. Kenapa? Karena kalau kena peso itu permukaannya rata. Kalau permukaannya rata, proses penyambungan jaringan ini juga akan lebih cepat. Kemudian luas luka jelas. Kalau lukanya sedikit dengan lukanya besar ya lebih apa namanya lebih berat kalau luas luka ya. Kemudian mikroorganisme ini yang menyebabkan proses infeksi. Kalau ada mikroorganisme, maka penyembuhan luka juga akan lebih lama, keadaan luka lebih parah. Termasuk misalnya kecelakaan di jalan raya, sehingga kena aspal, kena tanah, ya, dengan luka-luka yang memang disengaja dibuat. Misalnya pada luka operasi, insisi, ya, bahkan sama-sama di perineum saja, kalau
persalinan kira-kira menyebabkan terjadinya robekan, misalnya bayinya besar, maka sudah dilakukan episiotomi. Supaya apa? Supaya permukaan lukanya adalah rata. Ya, jadi itu. Tapi kalau tidak, nanti untuk jalan bayi yang besar bisa terjadi ruptura. Ya, ruptura, maka proses penyembuhannya juga akan lebih lama. Ya, lanjut. Ya, kemudian efek timbulnya luka yang pertama adalah hilangnya fungsi organ. Kalau ada luka, akibat yang timbul atau efek yang timbul, itu yang pertama adalah hilangnya fungsi organ. Contoh misalnya tangan. Tangan kan bisa untuk bergerak-bergerak ya. Nah, ketika kita mendapatkan luka, ya, luka, maka fungsi organ itu akan hilang, jadi tidak bisa bergerak, ya. Kemudian respon stres simpatis. Jadi persarafan tadi ini juga akan menimbulkan. Nah, kalau secara umum ya, secara umum itu adanya luka itu ada tanda-tanda peradangan begitu. Ada bengkak, tumor, dolor, kalor, rubor, fungsiolesa. Tumor itu bengkak ya. Kemudian dolor. Dolor itu rasa sakit, respon stres simpatis tadi. Kemudian kalor, panas. Kemudian apa? Tadi rubor ya, rubor kemerahan ya. Karena proses peradangan dan juga mungkin pecahnya pembuluh darah. Yang kelima adalah fungsiolesa, hilangnya fungsi organ ya. Kemudian yang ketiga adalah perdarahan dan pembekuan darah. Tidak menutup kemungkinan apabila ada terjadi luka, maka pembuluh darah juga ikut terputus, ya, rusak, sehingga darah akan keluar dari pembuluh darahnya. Akibatnya terjadi perdarahan. Kalau perdarahan atau lukanya terbuka, maka keluar darahnya adalah langsung keluar jelas kelihatan. Tapi kalau pada luka tertutup, ya, luka tertutup, maka perdarahan itu bisa perdarahan dalam. Ini lebih berbahaya. Kenapa? Karena dari luar tidak kelihatan. Ngerti-ngerti terjadi tanda-tanda pre-shock, shock, ya. Kemudian yang keempat adalah kontaminasi bakteri, ya. Ada kuman-kuman tadi bisa masuk, ya. Kemudian dan kematian sel. Karena pembuluh darahnya tidak bisa mendarai pada darah yang luka, ya, sehingga sel-sel tidak bisa hidup karena oksigen tidak didapatkan, ya, sel-sel makanan yang lain tidak didapatkan sehingga terjadi kematian sel. Lanjut. Siapa yang pegang ini? Yang ini siapa? Hikmah. Yang saya Bu Isma Warni. Oh, Isma, ya, Is. Ya. Kemudian jenis luka. Jenis luka itu dibagi menjadi beberapa. Nah, yang pertama adalah tingkat kontaminasi, berarti nanti infeksi apa tidak infeksi, ya, terkontaminasi apa tidak terkontaminasi. Kemudian luka kotor, luka bersih, ya. Kemudian kedalaman dan luasnya luka, apalagi nanti kita akan belajar tentang di persalinan, ya. Ada ruptura uteri, ada ruptura perineum, robekan perineum derajat 1, 2, 3, 4 ya. Kemudian waktu penyembuhan luka, ya, waktu penyembuhan luka secara yang sesuai dengan tentuan nanti bisa terjadi lukanya sembuh sesuai dengan keadaan yang normal, misalnya pada yang post
pos episiotomi, pos operasi, ya tidak ada kendala yang lain, berarti sembuh secara primer, ya. Oh ternyata ada penyimpangan lebih lagi per sekundam. Kemudian yang ketiga, oh harus dilakukan transplantasi kulit, ya, per tertian, ya. Kemudian sifat kejadian luka dan penyebab luka. Kita akan lihat satu persatu. Lanjut ya. Ini tingkat kontaminasi. Jadi bisa luka itu bisa luka bersih, post-op, post operasi, insisi termasuk di situ, ya. Kemudian yang kedua adalah luka bersih terkontaminasi, clean contaminated wound. Termasuk kenapa kalau kita sudah ingin menjadi seorang tenaga kesehatan, termasuk di sini adalah bidan, perilaku kita sudah mulai ditata, ya, ditata. Termasuk coba lihat masing-masing jari-jari tangan Anda, kuku-kuku Anda, adakah yang masih belum dipotong kukunya? Ya. Adakah yang masih mempunyai kebiasaan ingin merawat, apa itu namanya? Memelihara kuku, memanjangkan kuku. Ada enggak? Nah, kalau ada, ya enggak apa-apa, kan kemarin belum diingatkan, ya kan? Kalau sekarang sudah diingatkan. Sekarang habis ini ambil, jangan sekarang tapi nanti habis selesai belajar kita ambil pemotong kuku, bersihkan kukunya. Karena di kuku-kuku itu, ya, ketika kontak dengan luka yang bersih, dia akan bisa menyebabkan kontaminasi. Karena kita nggak tahu di kuku-kuku kita ada apa. Termasuk masih ada yang pakai cincin, perhiasan. Ya, masih ya. Ya, sekarang Anda biasakan untuk tidak usah pakai perhiasan, ya. Karena itu termasuk perantara kuman. Kemudian yang ketiga adalah luka terkontaminasi. Nah, ini sudah tampak jelas tanda-tandanya, ya, kontaminasi infeksi. Kemudian yang keempat adalah luka kotor atau terinfeksi. Banyak jenis dari luka kotor atau infeksi. Bisa gangren, bisa luka DM itu, ya. Kemudian tetanus, ya. Habis kecelakaan itu biasanya ke luka kotor atau infeksi. Ya, lanjut Nah, ini berdasarkan yang tadi berikutnya adalah kedalaman luka, luasnya luka. Kalau di Permenkes yang dulu, ya, untuk kewenangan bidan, itu bidan hanya boleh melakukan penjahitan pada stadium 2. Yang 3 sampai ke 4 nggak boleh. Ya, kenapa? Karena kalau yang 1 itu hanya epidermis, hanya kulitnya saja. Kemudian yang stadium 2 itu sampai dermis atas. Subdermis, ya. Jadi ini. Kalau yang ketiga sudah sampai ke fasia, otot-otot. Kemudian kalau yang keempat sudah rusaknya sudah lebih banyak. Apalagi nanti sampai dengan mukosa, sampai bisa-bisa nanti jadi proses pada saat persalinan yang lama, persalinan yang kasep, bayinya besar, ibunya sudah kelelahan, ya, daya tahan tubuh menurun, proses infeksi tadi, ya, infeksi sampai proses penyembuhannya harus secara, ya, nanti mungkin ke bawah pertertiam mungkin, ya, sampai dengan harus operasi, dibuat luka baru untuk dilakukan penjahitan. Sebenarnya sama, namanya juga operasi plastik, ya. Ya, lanjut. Nah, ini proses penyembuhan luka. Jadi luka akut dan luka kronis, ya. Ini luka kronis, ya, kalau sampai kayak gitu, ini perkasa, namanya tampon, ya, gangren ini. Nah,
Atau kita mengenal ada 3 tadi juga pada saat awal saya sudah sampaikan bahwa penyembuhan luka yang secara primer, penyembuhan luka yang baik yang kita harapkan ya, misalnya post op itu penutupan lukanya diharapkan luka perpriman atau penutupan luka primer, proses penyembuhan perprimam ya. Nah itu hari ke-7 sudah sembuh ya. Tapi kalau yang berikutnya ada gejala infeksi mungkin ya, yang 2 tadi kontaminasi, luka bersih kontaminasi, bisa proses penyembuhannya lebih lama lagi, bisa sampai dengan 14 hari mungkin ya atau lebih ya. Kadang-kadang ya lebih dari 14 hari bahkan sampai sebulan. Yang ketiga yang tadi misalnya dia karena apa namanya, contoh misalnya kayak seperti ini gangren gitu, dia lebih lama lagi penyembuhannya sampai ke penutupan luka tertier ya. Kalau besok pada saat, kalau sekarang mungkin jarang ya, karena apa? Karena deteksi dini kemarin Askep Hamil sudah sampai ya pada deteksi dini Fuji Rohyati. Masih ingat? Dapat toh? Anda pernah belajar buku KIA kah? Halo? Halo? Ibu. Kalau harapan saya kalau saya mengajar itu Anda paham ya. Nah, tahu saya kalau Anda paham, kalau saya bertanya itu ada yang jawab. Tapi kalau misalnya Anda enggan menjawab, mosok saya akan bilang, ya wes terserah kowe mudeng karepmu rak mudeng karepmu kan ya ndak sih ya. Ya, lanjut. Lanjut Is. Ya, sifat kejadian. Jadi luka bisa disengaja dan tidak disengaja. Kalau luka yang disengaja ya otomatis yang tadi operasi, insisi, episiotomi itu disengaja. Kemudian luka tidak disengaja, jatuh, robekan, ketembak, kekait, ya itu yang tidak disengaja. Ya, lanjut. Ini penyebab luka mekanik bisa bermacam-macam. Vulnus schism. Vulnus schism itu yang karena kena peso tadi, di operasi tadi bisa operasi itu juga vulnus schism. Kemudian yang kedua adalah vulnus contusum, itu vulnus yang di dalam ya. Jadi luka di dalam dari luar tidak kelihatan. Kalau Anda pernah merasakan misalnya habis kejeduk itu kemudian biru-biru, itu kontusum karena pembuluh darah di dalam pecah ya. Walaupun hanya mungkin pembuluh darah yang kecil ya. Kemudian vulnus laceratum, laserasi tidak teratur, robekannya morat-marit gitu. Kemudian yang keempat vulnus puntum. Puntum ini kecil, dalam, misalnya kecocok paku, cocok jarum. Ya. Kemungkinan kalau kita belajar lebih jauh lagi tentang tetanus itu salah satunya adalah karena ada kena vulnus punctum ya. Jadi dalam, kecil dalam. Nah, kuman-kuman yang di dalam anaerob dia bisa hidup, tumbuh tanpa O2, kemudian dia akan menyebabkan tadi salah satunya adalah penyakit tetanus. Yang keenam ya, kelima, vulnus seroperatum atau sklopetarium atau luka tembak, luka kena bom ya. Itu seroperadum, sklopetarium ya, ada istilahnya ya, macam-macam. Jadi kalau kena
tembak atau peluru atau mungkin bom itu ada seperti kena panas juga kan, kena panas. Jadi ada kebakar ya. Dan juga biasanya kalau peluru itu kan kecil masuk ke dalam ya. Jadi lorong menjadi luka yang kecil dalam. Yang berikutnya adalah vulnus morsum, itu yang kena gigitan serangga, apakah nyamuk ya, waduh ini kena vulnus morsum ini ya. Kalau jengking, kebah, ular ya masuk ke morsum, meninggalkan bisa. Dia ada luka, kemudian ada bisa racun yang masuk ke dalam tubuh seseorang yang tergigit tadi. Yang terakhir adalah vulnus abrasion atau ekskoriasi. Ini karena ya goresan misalnya kena aspal tadi seperti yang gambar di dengkul tadi ya, atau ya hanya permukaan kecil saja ya. Beda kalau dengan yang laseratum tadi lebih dalam. Tapi kalau yang abrasion atau ekskoriasi itu sebatas hanya permukaan kulit saja. Ya, lanjut is. Nah, kalau yang non mekanik ya, non mekanik itu yang disebut juga dengan kombustio, itu bisa terjadi beberapa macam. Yang pertama adalah luka akibat zat kimia. Kita masih ingat beberapa waktu yang lalu, ya, siapa itu kemarin yang tokoh ya disiram air keras, nah, air raksa, air keras apa itu namanya? Siapa? Novel Baswedan, Ibu. Ya betul, novel. Nah itu juga karena luka akibat zat kimia ya, nah, gitu. Termasuk di beberapa tempat di laboratorium gitu, misalnya ada zat-zat kimia, harus berhati-hati di dalam penggunaan. Sederhana saja misalnya yang karbol itu, tapi yang pekat ya. Yang pekat itu kalau di tangan juga akan panas, perih karena ya menyebabkan luka tadi. Kemudian yang berikutnya adalah termik atau kena nempel, misalnya nempel di besi yang panas, manci. Kalau kita masak menyentuh wajan, menyentuh barang yang panas, termik. Kemudian yang ketiga adalah radiasi. Radiasi yang sederhana adalah kalau kita di bawah sinar matahari yang terik, panas itu, tubuhnya kan kulitnya menjadi hitam, ya. Nah ini kena radiasi. Kalau di kesehatan, di kebidanan itu karena memang dibuat, ya diberikan radiasi, yaitu pada luka, pada kanker, ya. Pada kanker itu proses penyembuhannya dengan dengan radiasi, ya. Jadi dimatikan sel-selnya, memang sengaja diradiasi. Yang keempat adalah serangan listrik, ya. Ini keempat ini sama-sama merupakan satu luka yang non mekanik, ya, yang nanti lebih dikenal dengan kombustio, ya, luka kombustio, luka bakar. Ya. Yuk lanjut. Nah, prinsip penyembuhan luka itu, jadi kalau untuk penyembuhan luka itu yang pertama adalah luasnya kerusakan dan keadaan umum kesehatan. Kalau orang yang
lukanya luas dengan lukanya yang kecil, ya tentu saja akan lebih cepat sembuh yang lukanya kecil. Ditambah lagi dengan dia punya penyakit-penyakit tertentu. Ya, kalau kebidanan maka kita sejak awal ibu jangan sampai anemi. Kalau terjadi proses anemi, ya anemi, nanti daya tahan tubuh menurun, proses infeksi akan mudah terjangkit, sehingga proses penyembuhan lukanya akan lebih lama. DM, ya ketika kita mengkaji, melakukan pengkajian riwayat kesehatan, ya apakah ibu pernah mempunyai luka yang lama tidak sembuh-sembuh. Nah, ini salah satu indikasi ibu menderita penyakit DM. Kemudian nutrisi yang tepat, sehingga kalau post-op, orang yang habis kecelakaan itu diberikan nutrisi TKTP, tinggi kalori, tinggi protein. Sudah evidence based, hasil penelitian itu termasuk di dalamnya misalnya ikan gabus, kalau Jawa ikan kutuk, ya sebenarnya ya banyak protein, sumber protein itu, karena kalau protein itu kan untuk pembangunan sel, ya jadi biar proses penyembuhan lukanya cepat, ya. Kemudian keadaan sistemik, penyakit yang diderita, aliran darah. Kalau aliran darahnya banyak, maka proses penyembuhannya juga akan cepat. Termasuk pada darah perineum. Anda tahu ya, daerah perineum ya, daerah kemaluan ya. Ya, daerah perineum itu aliran darahnya banyak, sehingga proses penyembuhannya pun sebenarnya lebih cepat. Ditambah kalau proses kebersihannya, menjaga personal hygiene-nya juga bagus, tapi kalau personal hygiene-nya juga tidak bagus ya sama saja, ya. Kemudian keutuhan kulit dan mukosa membran untuk mempertahankan diri dari mikroorganisme. Jadi kuman masuk itu harus ada syarat-syaratnya untuk bisa masuk menginfeksi tubuh itu. Yang pertama adalah infeksi peradangan itu ada. Yang pertama adalah ada pintu masuk. Pintu masuk kalau berkaitan dengan luka berarti keutuhan kulit dan mukosa membran. Ya, kalau dia utuh tidak terluka maka kuman tidak akan bisa masuk. Ya. Kemudian kalau dia terluka maka satu pintu masuk ada. Selain nanti pintu masuk lewat lubang-lubang, ya. Tapi kita bicara luka, ya. Yang kedua adalah harus ada virulensi. Jadi kuman yang masuk ke tubuh itu harus virulensi, itu keganasan kuman, ya. Kuman. Kalau kumannya menyebabkan infeksi, maka dia ada pintu masuk, ganas, ya. Kemudian yang berikutnya hostnya adalah daya tahan tubuh. Daya tahan tubuh menurun, maka proses infeksi akan terjadi. Nah, kalau misalnya luka yang bukan luka, ya, di saluran semut, di saluran pencernaan itu ada Escherichia coli. Jadi kalau Escherichia coli itu malah justru dibutuhkan oleh tubuh untuk proses pembusukan. Karena tidak ada luka tadi, tidak ada pintu masuk, maka dia tidak akan menyebabkan infeksi. Kalau misalnya ususnya ada luka, ya dia bisa menyebabkan infeksi. Kemudian luka bebas dari benda asing tubuh, termasuk bakteri, ya. Nanti supaya proses penyembuhannya baik. Ya, lanjut lagi, Is. Ya. Proses penyembuhan luka itu ada fase inflamatori dan fase proliferasi. Jadi kalau habis kena luka itu pasti akan
terjadi peradangan, bengkak-bengkak, panas, gelemengi ya, badannya nggak enak ya. Nah, inflamatori. Kemudian yang berikutnya nanti dilanjut dengan proliferasi, proses epitelisasi. Jadi epitelnya tumbuh sehingga akan menutup luka. Ya, lanjut. Ini faktor yang mempengaruhi luka, termasuk misalnya usia ya. Usia lebih muda akan proses penyembuhan luka lebih bagus dibandingkan dengan orang tua. Nutrisi, infeksi, sirkulasi, hipovolemik tadi, kemudian hematom, benda asing, hampir sama dengan yang tadi, isemia, ya, nekrotik, diabetes, keadaan luka, dan pemberian obat. Ya. Kalau orang terluka, kemudian ditambah dengan pemberian obat, misalnya anti radang, kemudian infeksi, begitu, sehingga akan proses penyembuhannya akan lebih cepat. Ya. Lanjut. Ya, nah sekarang kalau kita sudah belajar tentang luka tadi, maka kita akan belajar tentang tujuan perawatan luka. Perawatan luka itu bertujuan memberikan lingkungan yang memadai untuk proses penyembuhan luka. Kemudian absorpsi drainase, jadi pes-pesnya bisa keluar. Menekan dan imobilisasi luka, dibalut, diistirahatkan, tidak bergerak dulu, supaya proses proliferasi tadi, epitelisasi tadi tidak baru proses epitelisasi sedikit sudah bergerak, selnya lepas ya. Mencegah luka dan jaringan epitel baru dari cedera mekanisya tadi ya. Jadi kalau sudah terjadi proses epitelisasi baru, maka dipertahankan supaya tidak lepas lagi. Kalau lepas lagi nanti berdarah lagi ya, luka lagi. Mencegah luka dari kontaminasi bakteri, maka salah satunya ditutup ya. Meningkatkan hemostasis dengan menekan atau dressing, memberikan rasa nyaman mental dan fisik pada pasien ya. Ayem, luka kok dibiarkan ya. Ya, terus lanjut. Yang ini nanti kalau kita sudah bicara tentang perawatan luka ya besok praktek ya. Ya, persiapan alatnya, balutan steril dalam bak instrumen, isinya larutan pembersih, ya. NaCl, sarung tangan, plester, bengkok, selimut mandi, alkohol, gunting perban. Ya, terus lanjut. Ya, sekarang macam-macam benang jahit. Ada sede, ada plain catgut, ada chromik catgut. Ya. Kalau sede itu yang tidak jadi kulit, ya, biasanya berwarna hitam. Ya. Jadi kalau habis untuk jahit bagian luar. Ya. Besok dilepas, di-off jahit. Tapi kalau yang catgut ya, dan chromik ini akan jadi kulit. Kalau plain catgut itu waktunya lebih pendek dibandingkan dengan chromik catgut. Ya, kalau misalnya operasi bagian dalam-dalam pakainya adalah chromik catgut. Ya, jadi nanti diserap tubuhnya akan lebih lama. Jadi menunggu proses penyembuhan luka baru dia akan lepas. Ya. Terus lanjut. Nah, keselamatan kerja selalu kita pastikan klien telah mendapatkan informasi yang lengkap. Jadi kalau tindakan nanti ada belajar checklist. Perkenalkan, nama saya bidan ini, saya yang bertugas pada pagi hari ini. Ibu karena luka di jalan lahir ibu, nah, dapat luka, maka nanti kita lakukan perawatan
dengan cara diberikan salep misalnya, apakah ibu bersedia ya. Nah, tujuan. Selama melakukan tindakan harus memperhatikan keadaan klien ya. Kliennya capean, kesakitan ya. Kalau luka yang contoh misalnya luka-luka bakar itu ya, luka bakar itu proses ganti balutnya, perawatan lukanya pasiennya dalam keadaan dinarkose, dibius total karena sakit ya. Dan perhatikan privasi, kenyamanan dan keamanan klien selama tindakan. Ya, lanjut. Nggak usah banyak-banyak. Sebelum melakukan tindakan, pastikan semua alat yang digunakan dalam keadaan siap pakai, berfungsi baik ya. Letakkan peralatan secara ergonomis yang terjangkau. Sebelum dan selama tindakan, perhatikan prinsip PI. Maka tadi salah satunya kuku, perhiasan ya, harus dibebaskan ya. Lakukan semua prosedur tindakan dengan hati-hati. Ya, lanjut. Itu persiapan alat kira-kira. Ya, terus lanjut saja. Klik. Ya, caranya nanti ada checklistnya nanti ya. Checklistnya apalagi nanti tetap diharapkan Anda tetap melakukan. Ini prosedur kerja. Saya kira lebih cepat, lebih bagus kalau besok langsung untuk dilakukan prakteknya. Yuk, sudah lanjut. Ya, menutup luka dengan plester. Sudah selesai ya. Saya kira itu ada pertanyaan yang bisa ini kita diskusi. Ada?